mereka mendapatkan informasi, edukasi tentang batik, budaya batik, dan mereka juga bisa mencoba membatik. Karena di sini dengan kita bayar tiket itu sudah bisa mencoba membatik, jadi menyentuh canting, menggunakan lilin malam dan kain dan membuat gambar di situ. Oh gitu, membuat polanya itu. Tim Jawa Story diundang untuk datang ke Pekalongan. Ini namanya penggemar Jawa Story TV yang ada di Pekalongan. Ini namanya Bapak Iwan. Apa sih daya tarik dari Jawa Story TV sehingga beliaunya mengundang tim Jawa Story TV untuk datang ke Pekalongan? Kira-kira apa? Lompat, oh ye! Sekali lagi loh. Kali ini Kompas kerjasama dengan Jawa Story TV dari mana? Kompas! Jawa Story TV! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Halo penggemar Jawa Story TV, mengunjungi Pekalongan tak lengkap rasanya tanpa berwisata. Ada banyak tempat wisata yang sayang kalau dilewatkan begitu saja. Salah satunya adalah wisata batik. Wisata batik di Pekalongan merupakan salah satu wisata yang paling dikenal sehingga Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Tim Jawa Story TV akan mengajak penggemar untuk berwisata ke Museum Batik. Seperti apa keseruan tim Jawa Story TV dalam menelusuri wisata batik? Ikuti terus penelusuran tim Jawa Story TV. Tapi jangan lupa like, comment, and share, dan klik tanda lonceng. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan notifikasi dari video kami selanjutnya. Oke penggemar, kita lanjut. Halo penggemar Jawa Story TV. Museum Batik yang beralamat di Jalan Jatayu nomor 1 Pekalongan, Jawa Tengah, sebelumnya adalah bekas kantor Balai Kota Pekalongan. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, gedung ini merupakan kantor keuangan yang membawai 7 pabrik gula di Karesidenan Pekalongan. Pada tanggal 12 Juli tahun 2006, museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Museum Batik ini telah menjadi salah satu aset nasional dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Museum Batik ini juga dijadikan pusat data dan informasi mengenai batik sebagai pusat riset dan pengembangan ilmu desain batik, perpustakaan, dan acuan dalam hal perbatikan. Halo penggemar Jawa Story TV, kali ini saya ada di Kota Pekalongan di Museum Batik. Saya bersama dengan Bapak siapa? Saya Dewa. Bapak Dewa. Oke. Oh, Bapak Dewa yang ada di Pekalongan sebagai apa Pak? Bapak Dewa di sini? Saya humas di sini. Sebagai humas, saya ingin tanya sedikit saja. Kira-kira pengunjung yang datang ke sini itu perharinya kira sampai berapa Pak? Kita kalau hitungannya per tahun ya. Per tahun ya? Kalau kondisi normal kita bisa sampai 30.000. 30.000. 30.000 per tahun. Nah, cuman di masa pandemi ini nggak sampai 30% ya, paling hanya 7.000 gitu. Gitu Pak ya? Iya. Bapak Dewa, kesan dan pesan daripada pengunjung apa kira-kira? Ya kalau di sini kita banyak menawarkan edukasi dan pengalaman ya. Jadi rata-rata kalau pengunjung itu mereka senang bisa mendapatkan dua hal itu. Mereka mendapatkan informasi, edukasi tentang batik, budaya batik, dan mereka juga bisa mencoba membatik. Karena di sini dengan kita bayar tiket itu sudah bisa mencoba membatik. Jadi menyentuh canting, menggunakan lilin malam dan kain dan membuat gambar di situ. Oh gitu, Seperti membuat polanya itu. Iya. Kira-kira ini dari luar negeri banyak nggak yang datang untuk mengunjungi ke sini Pak? Luar negeri kalau kondisi normal itu 400 sampai 500-an orang. 400-500 orang. Kalau pandemi ini nggak ada. Oh, pandemi nggak ada ya? Tahun 2020 kemarin sempat ada, cuman hanya 20 orang tadi. Terus kedepannya mau dibawa kemana nih batik ini? Ya, batik ya tetap butuh perhatian khusus ya untuk pelestarian ya. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Kita mengharapkan memang museum batik ini juga museum pemerintah ya, UPTD bentuknya. Kita memang banyak dan ke depan mungkin kita lebih konsen ke komunitas ya. Komunitas ya? Komunitas. Karena walaupun ini punya pemerintah, tapi peran komunitas itu sangat penting sekali. Masyarakat ya. Masyarakat. Karena, pertama kali memang museum batik ini membangun masyarakat. Dan budaya batik itu berkembangnya di masyarakat ya. Jadi memang harus kita kembalikan juga ke masyarakat seperti itu. Dan butuh hubungan. Masyarakat juga include dalam pengembangan ini. Ya. Untuk zaman sekarang, untuk kaum milenial ya Mas ya. Ini kan kebanyakan sudah kayak enggan gitu ya. Terus gimana cara untuk menggiring mereka supaya menyintai bahwa ini loh warisan budaya bangsa, itu gimana ya caranya? Tekniknya itu gimana itu? Iya, kalau di Museum Batik sendiri memang konsennya kita di komunitas-komunitas itu termasuk juga komunitas kreatif ya. Komunitas kreatif muda. Kita kegiatan pun lintas media ya. Batik itu sendiri, nanti ada komunitas yang berhubungan batik ataupun komunitas-komunitas yang di luar batik seperti fotografi, seperti komunitas desain segala macam ya, sketsa segala macam, itu sering kita adakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang batik maupun non batik dan yang fokusnya ke anak muda sih kebanyakan. Jadi anak muda datang ke sini, mereka berkreasi di Museum Batik. Mereka juga akhirnya mengenal batik dan ada kegiatan yang combine ya. Misalnya pembuatan desain, anak-anak muda buat desain nanti diaplikasikan juga nanti dalam teknik batik seperti itu. Selain itu ya juga banyak ada kegiatan lomba vlog di sini juga. Ada kegiatan-kegiatan ya itulah fotografi segala macam. Untuk kegiatan untuk mengenal ke kawula muda ini biasanya kan ada satu kelompok tertentu. Pelatihannya itu berapa bulan sekali atau memang ada satu jadwal tertentu? Untuk pelatihan itu kalau tahun kemarin di bulan Oktober Hari Batik ya, kita kumpulkan semua itu dari komunitas itu ada, kita membuat pelatihan ekoprint, kita membuat pelatihan shibori, lettering ya, penulis indah, terus ada desain doodle art, fotografi analog, fotografi digital. Oh, banyak juga Mas ya. Ya. Oke. Untuk sekian kali ini saya terima kasih banyak untuk sama-sama. dari Mas Dewa. Yeah. Oke. Yeah. Oke penggemar, semoga kaula muda zaman milenial sekarang jangan sampai kehilangan cikal bakal budaya bangsa ya. Untuk mampu melestarikan bahwa bangsa ini bisa terkenal di dunia karena adanya juga salah satu batik. Oleh sebab itu penggemar, ikuti terus ya program kami, penelusuran kami sampai ketemu di dalam untuk penelusuran bagaimana batik ini sendiri. Oke penggemar, kita lanjut sampai ke dalam.
TV. Tahun 2020, virus COVID-19 menyebar luas menjadi pandemi dunia yang sangat berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan manusia. Dampak pandemi juga sangat terasa pada perkembangan batik di Nusantara. Sekarang kita sedang berada di ruangan pameran batik yang bertema seruan semangat kepada para pembatik dan masyarakat untuk terus mengembangkan dan melestarikan batik Indonesia sebagai budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Sekarang saya ada di Kota Pekalongan di Museum Batik. Ingin tahu lebih lengkap tentang Museum Batik? Tetap ikutin saya terus. Museum Batik menunjukkan bagaimana budaya batik Nusantara sudah mengalami fase sejarah, dimulai pada masa kerajaan Nusantara, masa kolonial Belanda, kependudukan Jepang, masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga masa kini. Hal ini membuktikan kuatnya akar budaya batik Indonesia. Ruangan ini memamerkan ragam motif batik yang berkembang di Pekalongan sebagai sentra utama gaya batik pesisiran. Dalam sejarahnya, batik telah berkembang di Pekalongan sejak ratusan tahun lalu dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak abad 19 dan terus berkembang hingga saat ini. Masyarakat Pekalongan mempunyai sifat yang terbuka terhadap berbagai budaya yang berkembang di masyarakat. Motif batik Pekalongan berbeda dengan batik pedalaman yang berkembang di Surakarta maupun Yogyakarta. Batik Pekalongan menonjolkan motif yang lebih bebas, tidak terpaku pada pakem tradisional, mempunyai tingkat keterampilan teknik yang tinggi yang berpengaruh pada kualitas kehalusan batik. Halo penggemar Jawa Story TV. Sekarang kita berada di ruang pelatihan atau workshop batik. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu daya tarik Museum Batik Pekalongan adalah fasilitas workshopnya. Di sini penggemar bisa belajar membatik secara langsung. Penggemar akan didampingi seorang instruktur yang akan mengajarkan proses pembuatan batik cap maupun batik tulis. Sembari membatik, penggemar akan mendengar beberapa informasi menarik tentang proses pembuatan batik dari sang pengajar. Oh iya, pelatihan membatik ini sudah termasuk ke dalam harga tiket masuk ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, agendakan liburan penggemar
ke Museum Kota Batik yang ada di Pekalongan. Masih ada liputan wisata lainnya di Kota Pekalongan yang akan kami sajikan untuk penggemar setia Java Story TV. Ikuti terus penelusuran rute wisata, jejak dan fakta Java Story TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Menyantap kuliner khas Pekalongan yang disebut Karangasem. Dan inilah bentuk daripada Karangasem. Sebenarnya tidak jauh dengan rawon yang ada di Jawa Timur. Tapi di sini nggak tahu namanya ada Karangasem, cuman ada spesialisnya, ada namanya Megono. Dah. Gemblong. Lah kayak patur sama datang ngono. Bawa itu. Ngadengnya itu. Oh iya penggemar, mereka berdua sangat tekun sekali membatik loh ini. Nah, dengan telatennya mereka berdua dari tahun 2019 sampai sekarang belum selesai. Ini namanya Mbak Mila, ini namanya Mbak Sari. Mungkin. Kurang ajar. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak ya.